Shalom, nama saya Katerina. Saya adalah orang tua dari Nadia Nicolin dan Gwen Elena, SD Kristen Gloria. Shalom, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Syani, orang tua dari Karen Jenis Chung. Anak saya bersekolah di SD Kristen Gloria. Shalom, saya Christine. Saya mama dari Tavia Konsieta Wijoyo, murid SD Kristen Gloria. Jadi pertama kali saya dan suami saya itu melihat dari kesiapan sekolahnya dulu ya. Setelah beberapa proses sosialisasi, saya lihat untuk prokesnya juga sudah siap. Terus kemudian juga saya merasa kalau masa-masa SD itu adalah masa-masa yang menyenangkan. Masanya anak untuk ketemu dengan teman-temannya. Kalau selama ini mereka di PJJ, mereka nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan temannya. Memang betul mereka di luar sekolah masih bisa bertemu lagi ya. Tapi kan namanya di sekolah itu adalah pengalaman satu kali saja seumur hidup, jadi harus ada proses yang menyenangkan di sana supaya nanti mereka juga bisa berinteraksi secara sosial, juga belajar untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah dengan temannya. Kemudian saya lihat juga kalau selama PJJ itu dari sisi kesehatan kok kasihan juga ya, mereka terlalu lama screen time juga di depannya laptop, terus nanti belum sudah capek. Mereka fokusnya kan cuma berapa jam aja ya sebenarnya kalau untuk PJJ itu, tidak seperti kalau kita PTM. Jadi ada keterbatasan fokus di sana, akhirnya penyerapan materi yang diterima oleh anak-anak itu juga lebih sedikit. Dan saya rasa juga mereka jadi kurang pede kalau mereka ikut PJJ itu, karena mereka ragu-ragu untuk bertanya. Ketika mereka tidak mengerti, kalau PTM mungkin langsung bisa interaksi langsung dengan miss-nya di sekolah, tapi kalau di rumah mereka jadi ya udahlah nanti aja, toh juga nanti bakal diulang lagi seperti itu. Akhirnya mereka nggak pede, mereka tanya lagi ke orang tuanya. Jadi saya sama suami saya sepakat kenapa nggak kita ikutkan aja PTM, mumpung ada kesempatan, juga sekolahnya sudah memadai. Saya memilih PTM karena menurut saya secara proses belajar mengajar PTM itu jauh lebih efektif. Kemudian selain itu anak saya juga mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi, kemudian dia bisa belajar bekerja sama, berempati, juga belajar mengasah kedisiplinan serta kemandiriannya di sekolah. Dengan adanya PTM bisa lebih membantu untuk belajar lebih fokus pada pelajaran dan mengikuti pelajarannya lebih konsentrasi. Juga saat ini mereka sangat membutuhkan untuk berinteraksi langsung dengan teman-temannya, bersosialisasi langsung dengan teman-temannya. Oke, jadi banyak sekali ya perubahannya dari anak-anak. Saya kan selalu mengantarkan anak-anak juga jemput ya. Pada saat pulang sekolah mereka biasanya cerita, wah hari ini senang loh mami, ternyata temennya Gwen yang ini itu yang anaknya lucu. Kemudian teman-temannya bawa stiker, bagi-bagi di sekolah. Terus akhirnya nanti kita juga beli ya mami untuk bagi-bagi juga ke teman-teman. Jadi di sana saya merasa mereka juga belajar berbagi. Terus jika ada temannya yang nggak masuk atau ada miss-nya di sekolah yang nggak masuk, anak saya itu bisa cerita, tadi ada loh teman saya yang nggak masuk, ada miss saya yang nggak masuk. Terus kita sama-sama doakan mami di sekolah. Terus juga kemandirian mereka jadi meningkat juga ya, karena mereka jadi tahu bagaimana mengerjakan PR-nya. Pada saat mengerjakan PR juga mereka cenderung lebih pede juga mengerjakannya. Dan yang paling tampak untuk jam tidurnya mereka, bangun tidurnya mereka juga jadi lebih teratur. Karena mereka tahu besok harus sekolah, jangan tidur terlalu malam juga supaya besok bangunnya juga bisa lebih pagi. Gitu sih. Perubahan positif yang saya rasakan ketika Tavia mulai mengikuti PTM 100% adalah secara akademik Tavia lebih memahami materi di sekolah. Tentunya karena dijelaskan secara langsung ya. Kemudian setiap pagi juga Tavia itu lebih semangat kalau dia itu bangun, karena dia menanti-nanti mau ketemu temannya untuk belajar dan bermain di sekolah. Perubahan positif setelah PTM ini, anak tuh lebih bisa fokus pada pelajaran, lebih bisa mengikuti pelajaran. Jadi kita orang tua juga tidak harus mengawasi penuh selama pelajaran berlangsung.
Dan juga anak lebih bisa merespon langsung, berinteraksi langsung dengan gurunya apabila ia ada yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan, dia lebih tanggap, lebih cepat meresponnya. Oke, baik, harapan saya ya semoga untuk pandemi ini di dunia sudah bisa teratasi ya, khususnya untuk di Indonesia. Jadi kita orang tua nggak ragu lagi untuk bisa menyekolahkan anak kita secara tatap muka. Anak-anak juga lebih memilih tatap muka, untuk sekolahnya itu lebih senang lah, karena mereka tahu nanti di sekolah itu akan banyak hal-hal yang menyenangkan yang terjadi dengan teman-temannya, dengan gurunya juga. Jadi kedepannya semoga pendidikan juga bisa menggunakan teknologi ini sebagai suatu hal yang positif yang akan membantu proses pendidikan di masa depan. Jadi akhirnya kami, orang tua, siswa, juga untuk guru juga bisa mengalami sebuah proses yang menyenangkan, proses belajar yang menyenangkan untuk mengantarkan anak-anak kita ini jadi pribadi yang sukses di masa depannya. Sekian, terima kasih. Harapan saya untuk pendidikan anak di masa depan, terutama di sekolah Kristen Gloria, saya berharap di tahun ajaran yang baru nanti, pendidikan di sekolah Gloria bisa kembali normal, PTM 100%. Harapan untuk pendidikan di masa depan lebih bisa untuk kerjasama antara orang tua dan juga guru di sekolah, agar bisa tercipta juga kualitas pendidikan yang lebih baik lagi, juga untuk pembentukan karakter anak yang lebih baik lagi untuk di masa depan, agar bisa tercipta mereka benar-benar menjadi manusia yang berkualitas, SDM yang sangat berkualitas. Holistic Christian education makes a difference.